Halo teman-teman, selamat datang. Momen kali ini tuh spesial banget ya, dibuat pas banget di hari Nyepi, dan suasananya juga dekat-dekat sama akhir bulan Ramadan. Rasanya ini dua momen yang ya sama-sama ngajak kita buat berhenti sejenak, ngeliat ke dalam diri. Jadi yuk, di tengah dunia yang makin hari makin berisik ini, kita coba belajar sesuatu dari hening. Oke, kita mulai dari sini ya. Coba deh jujur sama diri sendiri. Pernah nggak sih kamu ngerasa lelah, tapi bukan lelah fisik ya, bukan yang habis olahraga atau kerja seharian gitu. Ini lelah di dalam kepala. Lelah karena mikir terus, cemas, atau ya rasanya kayak energi kesedot habis tapi nggak tahu kenapa. Kalau jawabanmu iya, tenang, kamu nggak sendirian kok. Dan mungkin ini nih salah satu biang keladinya. Coba lihat angkanya, 5,7 jam. Itu loh rata-rata waktu yang kita, orang Indonesia, habisin di depan layar setiap hari. Bayangin deh, hampir seperempat hari kita itu isinya notifikasi, scroll-scroll, sama banjir informasi yang nggak ada habisnya. Masih heran kalau kita gampang capek mental? Terus dampaknya gimana? Nah, ini yang bikin kita harus lebih waspada. Lihat deh, 34,9%. Itu artinya hampir 35% atau bisa dibilang lebih dari sepertiga remaja di negara kita punya masalah kesehatan mental. Angka ini tuh bukan cuma statistik dingin loh. Ini cerminan nyata dari tekanan berat yang dirasain banyak banget anak muda sekarang. Nah, ini semua kebawa kita ke bahasan pertama kita, dunia yang bising, pikiran yang lelah. Pertanyaannya jadi simpel kan? Kenapa sih kita kok rasanya kayak terkuras terus-terusan? Apa sebenarnya yang terjadi sama pikiran kita di tengah dunia yang serba cepat dan penuh stimulasi ini? Salah satu tersangka utamanya adalah fenomena ini, doom scrolling. Aneh banget kan siklusnya? Otak kita tuh karena pengen ngerasa punya kendali, malah nyari-nyari terus berita negatif. Niatnya biar cemasnya reda karena tahu, tapi yang kejadian malah sebaliknya. Kita jadi makin cemas dan energi mental kita amblas. Ini tuh kayak paradoks yang ngejebak kita. Nah, di tengah semua kebisingan itu ternyata ada sebuah tradisi kuno dari Bali yang seolah-olah menawarkan jawaban. Nyepi, jawaban dari keheningan. Ini bukan cuma soal hari raya keagamaan ya, tapi ini adalah sebuah filosofi hidup yang relevan banget buat kita semua di zaman sekarang. Jadi intinya, nyepi itu ada di catur brata penyepian atau 4 pantangan utama. Pertama, amati geni, artinya nggak menyalakan api, tapi makna dalamnya itu mengendalikan api emosi di dalam diri. Terus amati karya, nggak bekerja, tujuannya biar kita punya ruang buat refleksi. Ketiga, amati lelungan, nggak bepergian, biar pikiran kita nggak kemana-mana, fokus ke dalam. Dan terakhir, amati lelanguan, nggak bersenang-senang, biar batin kita lebih terpusat. Keren ya? Nah, di dalam prinsip amati karya tadi, ada satu konsep kunci yang penting banget, namanya mulat sarira. Ini nih esensinya, mawas diri, introspeksi. Jadi waktu hening itu dipakai buat bener-bener ngaca, ngeliat ke dalam, mikirin lagi apa aja yang udah kita lakuin, dan niat buat jadi orang yang lebih baik lagi. Ini momen evaluasi diri yang dalam banget. Dan yang paling kerennya lagi, ternyata kearifan kuno dari Nyepi ini dapat dukungan penuh dari sains modern. Yuk kita bedah sedikit, apa sih yang sebenarnya terjadi sama otak kita pas kita lagi bener-bener hening? Apa kata sains soal kekuatan diam? Coba deh lihat ini. Ini salah satu temuan paling mind-blowing dari studi di Duke University tahun 2013. Jadi, waktu otak tikus percobaan dikasih macam-macam suara, pertumbuhan sel barunya mandek. Tapi, pas mereka ditempatin di kondisi hening total, otak mereka justru secara aktif numbuhin sel-sel baru. Tepatnya di area yang penting buat memori dan emosi. Jadi, hening itu bukan berarti otak kita mati, tapi justru lagi aktif-aktifnya membangun ulang dirinya sendiri. Luar biasa kan? Nah, tabel ini ngegambarin perbedaannya dengan jelas banget. Di satu sisi, kebisingan itu micu hormon stres, bikin cemas, nyedot energi. Di sisi lain, keheningan malah numbuhin sel otak, ngelepasin ketegangan, dan ngaktifin mode rileks di tubuh kita. Pilihannya jadi jelas banget kan mau yang mana? Terus pas kita lagi hening dan nggak ngapa-ngapain, otak kita tuh ngaktifin sebuah mode spesial yang namanya Default Mode Network atau DMN. Gampangnya, anggap aja ini mode lamunan produktifnya otak. Nah, di mode inilah kita benar-benar bisa introspeksi, nyambung-nyambungin ide, bahkan ngerencanain masa depan. Intinya, nyepi itu kayak cara maksa otak kita buat masuk ke mode pemulihan super canggih ini. Tentu aja, kita kan nggak bisa nyepi setiap hari ya. Tapi
kita bisa banget mencuri prinsip-prinsipnya buat dibawa ke kehidupan sehari-hari. Nah, di bagian terakhir ini kita bakal bahas gimana caranya bikin Nyepi versi kamu sendiri. Isinya langkah-langkah praktis buat nemuin hening di tengah kesibukan kita. Kita bisa mulai dari detox digital. Pelan-pelan aja, nggak usah langsung ekstrim, coba lihat panduan ini. Mulai dari yang paling kecil, mikro detox harian. Cukup mati notifikasi aja. Nanti kalau udah biasa, coba naikin levelnya di akhir pekan. Half day detox, setengah hari tanpa media sosial. Mungkin sebulan sekali, tantang diri kamu buat full day detox. Anggap aja ini kayak ngelatih otot hening kita. Pelan-pelan, tapi pasti jadi lebih kuat. Nulis jurnal itu juga cara yang ampuh banget buat praktek mulat sarira. Coba deh pakai pertanyaan-pertanyaan ini yang terinspirasi dari 4 pantangan Nyepi tadi. Tanya ke diri sendiri, api emosi apa sih yang lagi nyala di dalam diri gue? Itu buat amati geni. Aktivitas apa ya yang gue lakuin cuma karena kebiasaan? Nah, itu amati karya. Pikiran gue tuh seringnya lari kemana sih? Itu amati lelungan. Dan hiburan mana yang sebenarnya malah bikin gue capek? Itu amati lelanguan. Ini tuh kayak check up mental yang praktis banget. Dan ini mungkin yang paling gampang buat dilakuin. Bahkan setelah ini, meditasi hening 5 menit. Caranya simple banget. Cari aja tempat yang tenang, duduk, pejemin mata, terus fokus sama keheningannya itu sendiri. Coba perhatiin suara dari keheningan. Nanti kalau ada pikiran macam-macam datang, ya biarin aja lewat, jangan dihakimi. Habis itu, balik lagi fokus ke hening. Cuma 5 menit, cukup buat ngeriset otak kamu. Sesimpel itu. Sebagai penutup, yuk kita renungkan kutipan ini sama-sama. Di dunia yang terobsesi dengan suara, keberanian terbesar mungkin justru terletak pada keberanian untuk diam. Mungkin benar juga ya. Di tengah dunia yang nuntut kita buat terus ngomong, terus eksis, terus terkoneksi, ternyata memilih buat diam sejenak itu butuh keberanian yang luar biasa. Semoga obrolan kita kali ini bisa ngasih inspirasi buat kamu nemuin sedikit nyepi dalam keseharian. Terima kasih udah menyimak.